semuanya, perkenalkan nama saya Melva Asikaris Beruslalahi dengan NIM C1C021036. Nah, di sini saya akan membahas tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Materi pertama adalah pergeseran arah riset. Kairi dan Gojali pada tahun 2001 menuliskan bahwa pendekatan klasikal lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an dan pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya gerakan dari masyarakat tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu tentang paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma utama. Nah, materi yang selanjutnya itu tentang paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut dengan interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Sedangkan menurut Burrell dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas, dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanya persamaan atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Nah, materi yang selanjutnya itu paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dari memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Riset yang diklasifikasikan dalam paradigma strukturalisme radikal atau radikal strukturalisme adalah riset yang didasarkan pada teori Marxisme tradisional. Nah, yang selanjutnya itu tentang paradigma humanis radikal. Riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt Scholes dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas dan object study sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan atau life world, yang berarti interaksi berdasarkan kepentingan kebutuhan yang melekat pada diri kita manusia sendiri dan membantu untuk mencapai pencapaian yang saling memahami. Yang selanjutnya itu paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme muncul karena adanya kelemahan dan beberapa paradigma yang ada. Pasca modernisme menolak pendapat modernisme yang meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Bagi seorang postmodern, tidak ada keadaan yang lebih baik, tidak ada dunia yang lebih baik yang disebut kemajuan atau pengendalian alam. Postmodern membuang metode dan teori yang dominan mengenai modernitas dan menggantikannya dengan metode pasca strukturalitas. Oleh karena itu, postmodern menempuh jalan satu yang berbeda dengan paradigma sebelumnya. Logika yang biasa dipakai paradigma sebelumnya tidak akan mampu. Nah, materi yang selanjutnya itu paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Mathesis pada tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasingan, melainkan dengan proses teknik penilaian, di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis. Berdasarkan perspektif akuntansi tradisional, tidak ada kesadaran tentang kesalahan, krisis pendidikan, atau aksi transformatif. Tidak ada pengakuan terhadap kebaikan sosial kecuali dalam keyakinan yang samar dan terdistorsi.
Nah, materi yang selanjutnya itu tentang peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama itu pemeriksaan auditing, yang kedua akuntansi keuangan, yang ketiga akuntansi manajemen, yang keempat sistem informasi akuntansi, yang kelima perpajakan, yang keenam pertumbuhan riset perilaku. Perkembangan terakhir yaitu materi yang selanjutnya tentang perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Nah, materi selanjutnya teori kepelakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern keberkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai satu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Tanpa memedulikan besar kecilnya, dapat dipastikan bahwa biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih terfokus pada dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Nah, materi yang terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Saat ini, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four di Amerika Serikat kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran dan akan menunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset. Oleh karena itu riset kepelakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.